Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ketika kita masih kecil, kita selalu diajarkan untuk mengucapkan terima kasih saat entah paman kita, tante kita, atau ibu guru, pak guru berikan sesuatu kepada kita. Lalu orang tua berkata kepada kita, bilang apa dek sama bapamu atau sama pamanmu, sama tantamu. Lalu kita karena sudah diajarkan, kita mengucapkan terima kasih om, terima kasih tante, terima kasih pak guru, terima kasih ibu guru, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita juga dengan budaya timur diajarkan untuk terima sesuatu dari orang dengan tangan pintar. Tangan pintar itu tangan kanan maksudnya. Jadi kalau kita terima dengan tangan kiri dikatakan, mana tangan pintarnya dek? Itu maksudnya diharapkan kamu menerima dengan tangan kanan. Itu diajarkan dari kita masih kecil. Dan terus menerus sehingga kita sudah menyadari bahwa tangan kanan adalah tangan yang pantas untuk terima sesuatu dari seseorang. Lalu terima kasih adalah kata-kata yang harus kita ucapkan sebagai seorang anak yang tahu adat, tahu budaya. Atau aja sekarang kita membiasakan untuk anak-anak kita setiap kali lewat depan pastoran, entah lihat romo, frater, kakak-kakak pembinanya harus mengatakan selamat sore atau selamat pagi sesuai dengan keadaan waktu itu. Tapi ini harus dibiasakan. Kalau tidak, selamat pagi saja pelit sekali. Susahnya setengah mati. Seolah dia mau mati kalau dia bilang selamat pagi Romo, selamat sore Romo. Mungkin begitu dia omong itu mulutnya langsung tekancing. Besok dia tidak bisa omong lagi. Karena tidak dibiasakan, tidak dilatih. Walaupun Yesus hari ini mengeritik bahwa ada seorang tuan yang tidak tahu berterima kasih kepada hambanya,
Itu berarti dia juga mengeritik kita, jangan sampai kita juga memang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengucapkan kata terima kasih Tuhan atas segala rahmat, karunia yang telah Engkau berikan kepada saya sebagai hamba-Mu. Sebenarnya kita tidak pantas menuntut Tuhan. Kita tidak layak menuntut Tuhan. Tapi kita harus ada kerendahan hati mengucapkan terima kasih Tuhan. Hari Minggu ini saya masih bisa datang misa. Kan di sekitar Tolonggeru kan belum ada lampu merah toh. Sehingga kita dari rumah harusnya tidak terlambat misa. Terlambat karena lampu merahnya 30 menit. Kalau orang di kota alami lampu merah. Kita di kampung ini tidak ada lampu merahnya. Tergantung kita mau sepakat. Ini kan misa jam 7. Ya saya jalan jam 7 tepat baru saya keluar dari rumah. Ya pasti terlambat. Tapi kalau kita sudah tahu jam 7 misa. Ya sesekali ikut doa rosario sedikit. Sebagai tanggungan dari basis. Hari ini tanggungan dari basis mana? Basis Matius, semua sudah ada di depan sini. Anggota basis Matius. Martinus, semua sudah ada duduk depan sini? Belum. Tahu tugas besok-besok. Harus tahu diri. Kalau tugasmu duduk di sini. Mau suaramu jelek seperti bambu pecah pun Romo tidak peduli. Tahu diri. Itu tanda terima kasihmu sebagai umat Allah kepada Tuhan yang kita imani. Sesekali ikut kor. Tanda terima kasih. Tuhan masih beri kita mulut, masih bisa omong. Romo seringkali berhadapan orang-orang yang mau omong. Tapi karena stroke tidak bisa omong Bapak Ibu. Atau kemarin ada WTS kita, wanita tetangga sebelah. Dia mau omong tapi suaranya macam tikus. Hilang berapa hari suaranya. Jadi itu menandakan kerinduan yang luar biasa. Bahwa dia mau bicara tapi suara tidak ada. Maka kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa bersuara normal. Sesekali ikut kor. Tanda terima kasihmu kepada Tuhan. Kita masih punya mulut, masih punya suara yang normal. Bersyukur, berterima kasih. Tanda terima kasih kita sebagai umat itu sederhana saja sebenarnya. Tuhan tidak pernah minta kita, umat Tolonggeru nanti kolekte harus 100.000 ya. Tidak pernah. Agama Katolik juga mengajarkan kita bahwa kolekte itu seikhlasmu. Mau 1.000 rupiah ke, atau pura-pura kas masuk tangan di kantong kolekte, tidak ada uangnya ke. Jangan sampai ada yang praktek begitu. Pura-pura saja dia ambil dari saku, kasih masuk, ternyata tangan kosong. Dia bilang, oh ini Yesus kena prank. Oh Yesus saya tipu bodoh-bodoh Yesus ini. Karena dia hanya kasih masuk tangan kosong saja. Ada yang pura-pura kasih masuk tangan, ambil uang yang ada dalam kantong kolekte. Tapi ada juga yang tukar. Karena dia maunya kolekte hanya 5.000. Tapi dia kasih keluar 10.000. Lalu dia kasih masuk tangan, ambil kembali. Saya tukar dulu Romo. Kasih masuk 10.000, ambil kembali 5.000. Sungguh-sungguh terlalu pelit betul tuh. Tanda terima kasih. Hari ini kita fokus pada bagaimana kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Atas segala rahmat, berkat. Masih diberi kesehatan sampai hari ini. Kita masih bisa omong. Masih bisa teriak-teriak. Tapi anggota kor dari Martinus tidak mau kor. Basis Martinus tidak mau bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Tanda terima kasih kita, hari ini anak-anak kita sehat. Saking Tuhan memberikan yang luar biasa lebihnya tadi, Romo susah sekali untuk diamkan Miss Dinar di sakristi.
Omong sepanjang persiapan. Akhirnya Romo jewer sedikit telinganya mereka. Tuhan sungguh begitu baik luar biasa kepada kita sebenarnya. Dan dalam agama Katolik, Tuhan sungguh-sungguh melihat bahwa kita orang-orang sederhana, maka Tuhan tidak pernah paksa kita untuk kolekte atau berapapun yang kita berikan. Sangat longgar. Di agama Katolik, tanda syukur kita juga hanya 1 minggu 1 kali. Hari Minggu saja yang diwajibkan. Dan itu juga tidak 1 hari full, 1,5 jam. Tuhan hanya minta tolong kita untuk datang merayakan, bersyukur kepadanya, memuji namanya bersama-sama setiap minggu sekali saja, 1,5 jam. Tapi kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan, saya kalau 1 minggu saya pergi misa 1,5 jam, saya pulang Tuhan tidak kasih saya uang. Saya sudah doa puji-puji nama Tuhan, ternyata saya punya dompet masih kosong. Aduh Tuhan Allah. Kita datang memuji Tuhan karena Tuhan sudah berikan banyak berkat yang lain. Tuhan tidak akan mungkin isi dompet kita langsung turun uang dari surga, tidak mungkin. Tetapi Tuhan beri kita kesehatan yang baik. Kaki masih normal berjalan, tangan masih bisa kerja. Anak-anak kita sehat. Itu semua bagian dari berkat yang harus kita syukuri dan terima kasih banyak kepada Tuhan atas segala rahmatnya itu. Maka Bapak Ibu seluruh umat beriman yang terkasih dalam Kristus hari ini, sudah seberapa banyak kita mengatakan, mengucapkan terima kasih Tuhan, syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan anugerahmu yang Engkau karuniakan kepada keluarga kami, sehingga kami semua sehat sampai hari ini. Perlu ada kerendahan hati itu, perlu untuk mengucapkan itu, karena Tuhan sungguh baik kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.